Yahudi, Jelas. kemudian Nasrani. Di antara Yahudi dan Nasrani muncul kelompok di luar mereka menyebut nama mereka Katolik. Katolik nanti pecah dan seterusnya. Al-Quran turun Tolong untuk menjadi agama kami Bang, langsung agama kami. Ya enggak lah, kan harus, karena Islam itu tidak begitu aja turun. Islam itu dari rentetan ajaran para nabi. Jadi Islam datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna." Jadi Nabi Muhammad diinformasikan, wahai Nabiku Muhammad, dulu aku memilih Bani Israel 12 tokoh dari mereka. Lalu aku memanjakan mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan mereka. Tapi mereka senantiasa selalu melakukan pengingkaran terhadapku. Nah, ketika engkau datang, aku mengajarkan agar engkau mengajak mereka kembali. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu padanya aku berikan Torah, yang dulu padanya aku kasih Zabur, aku kasih Injil, aku utus beberapa nabi kepadamu. Sekarang telah datang kepada kalian rasulku, yaitu Nabi Muhammad. Tujuannya untuk mengajarkan kalian menuju jalan kepada keselamatan. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Jadi Bang, kalau Yahudi pemegang kitab Torah, Nasrani pemegang kitab Injil, diajak untuk ke Islam, apalagi yang lain. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kaidah agama Kristen ini, itu tidak ada nabi yang diutus untuk mengajarkan agama tersebut. Kalau Bang, jangan bilang agama Kristen. Tunjukkan dirimu benar. Ya, tunggu dulu. Justru karena itu Nabi Isa alaihissalam, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini nabi, utusan Allah untuk kalian. Yesus, aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kristen tidak ada kan di sana? Nah, kemudian Islam datang litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sementara Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel. Kristen mana? Siapa yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Nabi Isa bukan, Musa bukan, Yesus kagak. Nah, yang diutus kemudian kepada seluruh umat manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tidak menjelekkan, saya mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Memframing. Oke, kalau begitu nanti tugas abang nanti tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk agama Kristen, atau setidaknya dia diutus untuk seluruh umat manusia. Gitu ya. Anda kan bertanya tentang Islam, maka saya jelaskan. Nah, Islam datang, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini Nabi Muhammad diutus untuk kalian semua. Berarti termasuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dong. Kan gitu. Ada dalilnya. Nah, sedangkan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Torah untuk Bani Israel. Injil untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad baru seluruh umat manusia. Itu poinnya. Makanya ketika Anda membaca dalam kitab saudara sendiri, di situ Yesus mengusir orang-orang di luar Yahudi kan? Penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan itu jelas. Kenapa demikian? Karena sejatinya Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja Bang. Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Demikian sementara. Silakan. Oke. Apa yang Anda sampaikan itu menurut saya Bang ya, hanya masih berupa klaim sepihak ya, tanpa ada rujukan yang jelas dari agama yang sebelumnya. Islam yang hadir pada abad ke-7 di Arab itu secara historis Bang ya, secara historis dan teologis itu kalau dikaji secara jujur Bang ya, sebenarnya tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Sudah beda wilayah, beda tempat, ya. Jadi tidak ada benang merah yang menghubungkannya, Bang. Kalau kita mau belajar sejarahnya, Bang. Sebab apa? Ketika hadirnya Islam, munculnya Nabi Muhammad, tidak ada tanda-tanda bahwa awal
Kanjeng Nabi Baginda yang mulia Muhammad ini, mereka benar-benar diutus oleh Tuhan, yaitu para nabi, Tuhannya agama sebelumnya, gitu loh Bang. Ini masalahnya. Ya coba aja nanti Abang cari ya di dalam hadis, adakah Muhammad itu ketika berdakwah dia menyampaikan hukum Taurat atau memperkenalkan Tuhan Allah, yaitu Tuhan agama sebelumnya, ada gak seperti itu? Ya, ini yang jadi masalah Bang. Jadi apa yang Anda sampaikan memang benar dari sudut pandang Anda. Dan menurut saya itu masih klaim sepihak Bang, yang tidak dirujuk oleh kitab sebelumnya. Dan kitab sebelumnya Bang, ya namanya Alkitab, itu beda banget Bang. Asal usulnya beda ya. Alkitab asal usulnya ditulis oleh para nabi dan para rasul. Sedangkan Al-Quran itu katanya diturunkan, yang tersimpan dulu di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi dari literasi kitabnya Bang, itu sudah beda asal usulnya. Kalau asal usulnya beda, jelas tidak mungkin dong kalau Tuhannya sama. Jadi saya hargai Abang punya pendapat begitu, saya hargai Bang. Tapi bagi kami itu hanya klaim sepihak yang tidak dirujuk oleh kitab sebelumnya. Mengapa tidak dirujuk? Memang tidak ada hubungannya Bang. Begitu Bang. Terima kasih, saat ini Abang Juma baik dan bisa diskusi secara nadanya rendah. Terima kasih Bang atas kebaikan Abang. Oke, baik Saudara Christian. Jadi gini Saudara Christian, kami itu agama Islam tidak menjadi Islam karena mengambil kitabnya agama lain. Padahal potensi itu ada. Kami mayoritas di Indonesia ini. Kami punya kekuatan dan punya ruang, punya kesempatan untuk mengambil kitab-kitab di luar daripada Al-Quran kalau kami mau. Tapi kami nggak ingin. Kenapa? Karena kami berpikir, karena kami beragama dengan pola pikiran, dengan pola akal ini. Jadi Islam itu datang lengkap dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan kemudian dulu sebelum Nabi Muhammad diutus Nabi Musa. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus Nabi Isa. Kepada umat-umat terdahulu. Adakah kemudian kepentingan kami untuk mengetahui kitabnya dan seterusnya? Enggak, karena kitab itu memang hanya untuk mereka. Lagian Al-Quran saya menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab, orang yang diberikan Torah, diberikan Zabur, diberikan kemudian Injil, itu mereka merubah-rubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Jadi tidak mungkin kami menjadikan referensi lagi kitab-kitab itu. Tidak mungkin. Al-Quran berdiri sendiri Bang ya? Ya, Al-Quran memang berdiri sendiri. Makanya kami cuma punya Al-Quran dan hadits. Kami tidak mengambil kitab agama lain. Nah, sekarang ketika saya ditanya, Anda mengatakan bahwasanya, kenapa kitab-kitab terdahulu tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad? Ya itu pertanyaan yang kepada saya. Alasannya, kalau tidak menceritakan tidak ada urusan. Karena Al-Quran saya menceritakan. Dan kitab saya Quran. Kalau kitab terdahulu tidak menceritakan Islam, itu tak ada urusan. Karena yang bercerita tentang Islam adalah kitab saya. Kalau kitab terdahulu tidak bercerita tentang Allah Tuhan kami, itu bukan urusan kami. Karena kitab kami, Tuhan kami adalah Allah. Berdasarkan kitab suci kami Al-Quran. Ini landasan kami, bukan kitabnya orang jadi landasan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kami belajar tentang Bible. Karena kami sasaran empuk, amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, tentu jadi sasaran kami, sasarannya juga adalah kami. Maka kemudian saya membaca dalam kitab yang dipegang oleh saudara Kristen di Yesaya 29, nomor 11, 12, dan seterusnya. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seseorang yang tidak bisa baca, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini yang membuat saya penasaran dan merasa geli kadang. Kok ada kalimat itu di dalam kitab ini? Kenapa nggak dirubah? Kenapa nggak dihilangkan sekaligus supaya nggak ada tanda-tanda itu? Nah sekarang kalau saya balik nanya kepada otoritas Kristen, kitab termaterai yang ketika diberikan kepada orang dan orang itu berkata aku tidak sanggup membaca, aku tidak bisa membaca, itu di mana? Kapan kejadian itu terjadi? Karena konon ceritanya itu adalah nubuat. Apakah itu terjadi pada zaman Herodes, pada zaman Asisius, pada zaman Pilatus, atau pada zaman apa itu terjadi?
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Yeremia 29 nomor 11 juga ada tertulis. Apa yang dituangkan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom. Kalau saya nak narik benang merah, shalom bahasa serumpun dengan bahasa Arab berarti Islam, shalom, Islam. Itu cocokologi. Itu belum tentu benar. Tapi ajaran damai sejahtera kalau bukan Islam itu lalu yang mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di dalam kitab Torah yang Anda Taurat menurut saudara, ya, kalau kami memandangnya ya hanya perjanjian lama. Di situ diuraikan di Ulangan 33 nomor 2. Tuhan terbit dari Mesir, lalu kemudian dari Zair, Sion, lalu kemudian dari Paran, membawa 10.000 orang suci, di tangan kanannya ada hukum yang menyala-nyala. Siapa yang pernah membawa 10.000 orang suci untuk menaklukkan sebuah wilayah? Nabi Musa tidak. Ishak tidak, Salomo tidak, Daud tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Yang terakhir bang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Sekali lagi saya tidak menggunakan data-data itu. Data-data saya adalah iman saya adalah Al-Quran. Tapi ketika saya belajar buku ini, ternyata ada yang lucu di situ di dalam. Terakhir Kisah Para Rasul yang tadi itu saya maksud 3, 22, 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Oke, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Islam. Sekarang tugas Anda menunjukkan itu siapa, silakan. Oke. Tapi saya pegang omongan Bang Juma. Kalau Al-Quran itu berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau berdiri sendiri artinya Bang, itu tidak terkait dengan manapun. Ya, berdiri sendiri muncul di Arab, dengan budaya Arab, bahasa Arab. Sehingga tidak ada hubungannya dengan agama yang lain. Kalau Bang Juma mengambil beberapa ayat, terindikasi ada hubungannya, ya silakan. Tetapi saya pegang omongan Bang Juma. Kalau sudah berdiri sendiri artinya yang Bang Juma sampaikan tadi terindikasi terhubung. Artinya Abang sudah tidak konsisten lagi dengan apa yang disampaikan. Karena Abang menyampaikan kami punya pegangan yang berdiri sendiri, yaitu Quran. Oke, saya setuju itu Bang. Nah, tapi Abang akhirnya tadi mengambil Yesaya 29, kemudian Ulangan 18. Kalau berdiri sendiri tentunya tidak perlu ngambil dari situ Bang untuk jadi alat pembenaran Anda gitu loh Bang. Ya, begitu saya hargai Bang itu pendapat Anda gitu ya. Sehingga lebih mengarahnya nanti ya katakanlah ilmu cocokmologi Bang. Begitu. Maaf ya Bang, saya agak sedikit menyinggung lah ya. Maaf. Iya, memang saya akui tadi. Saya akui tadi saya cocokologi, saya akui. Saya akui. Nah, terus saya tetap pegang omongan dari Bang Juma, Al-Quran berdiri sendiri. Yes. Tadi Bang, kami sempat ngobrol dengan Bung Juma agak ngegas-ngegas. Saya tidak mau peduli. Kalau Tuhan kami tidak sama dengan Yahweh, Yod-E-Vav-E. Nah. Iya, emang Bang, emang. Kami nggak peduli. Nggak ada urusan dengan itu semua. Tuhan kami Allah. Oke, kalau tidak ada urusan Bang, artinya tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan sehingga tidak ada sinyal atau tidak ada indikasi kitab-kitab di dalam perjanjian baru itu terhubung dengan kitab yang muncul di Arab. Begitu aja Bang, kita enak-enakan. Oke, baik. Ya, silahkan saya membuat satu teori, ya teori kemungkinan monggo. Tetapi saya tetap pegang omongan Bang Juma, tidak peduli ya dan aturan berdiri sendiri. Ya, begitu Bang ya. Abangku, ya kami lahir dalam keadaan Islam. Kami belajar tentang Islam dari alif, ba, ta, za, jim. Itu tidak berasal dari gini. Ya, kami berasal dari sini. Tuhan kami Allah. Iya, kami berislam
Kami berislam sempurna agama kami tanpa mengutip kitab agama lain. Apalagi mengambil terjemahan agama Yahudi nempelin di agama kami, itu tidak. Kami nggak lakukan itu. Namun satu hal yang perlu saudara pahami, bahwasanya Al-Quran ini menjelaskan bahwa dulu ada nabi bernama Nabi Musa diutus kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Lalu setelahnya menurut Al-Quran ada nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa tsara wal Injil. Tapi bukan Taurat dan Injil ini yang dimaksud, bukan. Tapi Taurat yang datang kepada Nabi Musa dan Injil yang datang kepada Nabi Isa. Itu Al-Quran bang, itu iman kami yang mengatakan itu. Sabar. Hari ini ada kekuatan dari barat yang ingin memurtadkan kami dari Islam. Karena memiliki amanat agung. Yaitu jadikanlah seluruh bangsa termasuk Islam untuk menjadi muridku. Kami memberikan Al-Quran tidak mungkin. Karena mereka jangankan Al-Quran. Orang kitabnya aja mereka tidak pedalami kok. Maka kami belajar bang. Maka lahirlah ungkapan yang tadi. Yang saya sebutkan tadi. Yesaya 29 nomor 12 dan seterusnya. Yeremia 29 nomor 11. Kemudian apalagi Kisah Para Rasul 3:22 dan banyak lagi. Nah sekarang yang punya tanggung jawab itu. Saya katakan itu bukan Nabi Muhammad. Oke. Itu bukan Islam juga. Oke. Tidak terganggu Islam ini dengan tidak ada disebutkan dari kitab-kitab itu. Tetapi izinkan saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Dan mencari siapa seorang yang diberi kitab termeterai. Ketika disuruh baca dia mengatakan aku tidak bisa baca. Siapa seorang nabi yang kemudian datang dari Faran yang membawa 10.000 pasukan dengan hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya. Itu siapa? Siapa yang datang diutus sama seperti Nabi Musa? Ketika ucapan nabi itu tidak didengarkan maka dia akan dibasmi dari umatnya. Itu siapa? Kami nggak butuh Nabi Muhammad ada di situ. No, kami udah cukup dengan Islam kami. Sekarang tugas Anda menjelaskan itu. Silakan. Anda sudah mengakui bukan Muhammad kan? Oh, yang lainnya mohon maaf. Saya mengatakan kami nggak butuh itu. Nah, sekarang tugas Anda menjelaskan itu siapa? Silakan. Kalau yang saya pelajari masih Yesaya 29 bang ya. Yesaya 29 itu tidak bisa membaca bukan karena buta huruf, tetapi kitabnya termeterai. Kitab termeterai artinya terkunci, tidak bisa dibuka. Karena tidak bisa dibuka artinya maka tidak bisa dibaca. Jadi tidak ada hubungannya dengan buta huruf bang. Itu aja. Itu bang ya. Tapi di situ dikatakan orang yang tidak bisa membaca. Orang yang tidak bisa membaca berarti kan buta huruf abangku. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya bang. Ya saya kan udah mengatakan tidak ada hubungannya. Saya udah katakan tidak ada hubungannya. Sekarang tugas Anda, sekarang tugas saudara, siapa oknum tersebut? Tadi tanya oknum bang ini nama kitab itu. Ya, kan Anda sudah menyadari tidak ada hubungannya ya sudah bang. Ya, saya berislam, kami berislam dari 1400 tahun silam bukan karena kitab itu, bukan karena ini bang. Ini datang hanya dibawa oleh penjajah. Kami tidak mengenal ini. Ini kitab kami. Nah sekarang ketika orang-orang Kristen misionaris ingin memurtadkan anak-anak kami bertanya, di dalam kitab yang kalian gunakan itu ada tertulis kitab meterai diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca dan berkata, saya tidak bisa membaca. Itu siapa? Itu kan tugas untuk kalian jelaskan kepada kami. Nah, silakan. Belum pelajari, saya belum menjawab. Sudah 2000 tahun loh itu bang. Sudah 2000 tahun belum dipelajari. Ya. Oke. Apa enggak boleh memaksa. Oke, ya silakan Anda pelajari dan nanti kalau abang ini sudah tahu, sudah menemukan, oh ternyata itu adalah si Tukul, datang ke sini sampaikan kepada saya data-datanya. Ini loh, ini loh Tukul pernah didatangi dan disuruh baca kitab termeterai, tapi Tukul mengatakan saya tidak bisa membaca. Nah, silakan itu saya tunggu. Jadi kesimpulannya begini bang ya, abang sudah silakan. mengakui Al-Quran berdiri sendiri tidak terhitung. Yes. Itu iman kami sudah 1400 tahun silam. Bahwa
firman Allah itu adalah ya memang apa ya? Ya memang berdiri munculnya di Arab saja, tidak terhitung dengan Tuhan yang lain. Cuma dalam Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dari Arab. Ya dari Arab. Bukan dari Roma, bukan dari tempat lain. Ya Bang ya, bentar Bang. Artinya bahwa pada abad ke-7 itu ada sosok yang istilahnya dituhankan ya begitu, yang sosok dituhankan. Ya, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, ya, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan agama sebelumnya, tapi bercerita Bang ya. Iya, silakan. Tentang Al-Quran kami mengatakan, Khadijah. Silakan dengan klaim Anda, silakan. Ya, artinya sosok ini bercerita tentang kisah para nabi yang tertulis di kitab sebelumnya. Tapi pada intinya Tuhannya beda Bang. Kemarin saya juga silakan. Ini tadi siang kita sudah bahas. Sekarang tugas Anda itu membuktikan. Apakah Musa menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur? Karena Kristus yang ada di gereja, sabar Bang. Kristus yang ada di gereja dengan Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah Kristus yang berbeda. Kristus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia pure manusia, sabar. Dia pure manusia yang diurapi Tuhan. Dia manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Yang di gereja itu Tuhan, dewa. Itu siapa itu yang di gereja-gereja yang di kalian sembah bernama Kristus itu siapa? Itu loh. Ini Bang, siapa itu yang Anda sembah yang bernama Kristus itu siapa? Ini Bang ya. Kalau kita mau jujur Bang. Jujur ketika Abang sudah istilahnya punya pedoman bahwa Al-Quran berdiri sendiri, Tuhannya juga Tuhan. Ya Allah, itu lagi diulang-ulang. Sejak kapan umat Islam itu di pesantren belajar ini? Sejak kapan? Ini hanya dibawa oleh penjajah dan Islam sudah ada di abad ke-8 di Nusantara ini. Ini baru masuk nanti di abad ke-16 Bang, baru masuk di Indonesia ini. Bang, bentar Bang. Islam sudah berdiri kokoh di Nusantara ini. Baik loh Bang. Kok sekarang berubah Bang? Bukan masalahnya Anda mengulang-ulang. Sekarang masalahnya di Anda. Masalahnya itu di Anda. Anda tidak sanggup kemudian melakukan sesuatu yang bisa membuat agama itu kuat. Sekarang begini. Dengarkan saya Bang. Ini kitab tak ada hubungannya dengan Islam. Titik. Nih, saya kasih kitab Tanaknya orang Yahudi. Ini kitab Tanak Yahudi. Masih asli original Ibrani. Ini bacaan. Ini kitab Tanak namanya. Sekarang ini kitab yang Anda pakai. Pertanyaan saya, bisa tidak perjanjian baru berdiri tanpa kitabnya orang Yahudi? Kalau Al-Quran ini berdiri tanpa ada ini, tanpa ada ini. Sekarang bisa tidak kitab Anda ini, kitabnya orang Barat ini, berdiri tanpa kitabnya Nabi Musa? Coba Anda jawab. Apa hubungannya antara orang Roma dengan kitabnya Yahudi? Apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang untuk Bani Yakub saja dengan orang-orang Roma sebagai orang Kristen terdahulu yang mula-mula? Silakan Anda jawab. Itu PR Anda. Hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan orang Roma itu apa Bang? Kenapa bisa ada di agama Roma? Tidak ada kitab agama Roma itu. Kitabnya Roma itu Kekaisaran Romawi itu mendirikan agama namanya agama Katolik. Kerajaan Roma sabar dulu. Kerajaan Romawi menggantikan sembahan-sembahan kepada dewa Hercules, dewa Zeus dengan Yesus. Oke? Pertanyaan saya, kalau Islam tidak mengklaim ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sekarang
Saya tanya, karena ini di kitabnya Yahudi setengah, kitabnya Romawi setengah. Pertanyaan saya, apa hubungannya kira-kira antara kitabnya Yahudi, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Daniel, Yeremia, Yesaya dengan orang Romawi? Hubungannya apa? Kalau dengan orang Romawi saya tidak tahu, Bang. Tapi dengan orang Kristen saya tahu, Bang. Lah, sedangkan orang Romawi aja Anda nggak tahu, apalagi Kristen. Ya, maka saya jelaskan. Kristen pertama itu Romawi, Katolik. Kristen pertama itu Katolik. Lalu diprotes orang internal mereka mendirikan sekte baru namanya Protestan. Dari Protestan pecah sampai 60.000 denom katanya. Yang saya tanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi ini, kitabnya Yahudi bahasa Ibrani ini dengan orang-orang Roma pendiri agama Katolik, itu hubungannya apa, Bang? Di mana benang merahnya? Kok bisa nempel di agama Anda itu kitabnya orang? Makanya saya bertanya, Yesus mana, Kristus mana ini yang kamu sembah? Karena Kristusnya Yahudi itu manusia yang diurapi. Kristusnya Yahudi adalah manusia yang diurapi. Tapi kalau Kristusnya Kristen adalah dewa yang nuzul menjadi manusia yang disembah oleh Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma 14 nomor 9. Itu siapa itu? Terlalu berat. Karena Kristen ini ya memang bukan berasal dari nabi-nabi, abangku. Coba, kitab dulu. Apa hubungannya kitab Tanak dengan orang Romawi? Apa hubungannya? Apakah ketika Pilatus, ketika Herodes sebagai gubernur di Yerusalem di Palestina saat itu, apakah menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Apakah kitabnya juga adalah kitab Tanak? Tidak, bukan? Tidak. Lalu apa dasarnya Romawi menggantikan ajaran nenek moyang mereka menjadi agama Katolik dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi? Itu pertanyaan serius, silakan. Saya diam. Abang, diam loh ya. Untuk menjawab pertanyaan Abang itu harus tidak bisa singkat loh, Bang. Gimana? Siap nggak mendengarkan? Ya, silakan. Silakan. Saya cuman mau benang merahnya aja, di mana ini? Kok bisa kitabnya agama Yahudi yang tauhid satu Tuhan kok masuk ke agama yang 3 dewa? Silakan. Oke, ini Bang ya. Untuk mengetahui itu dari akar sejarahnya adalah lahirnya kekristenan, Bang. Ya, Kristen itu lahirnya, Bang, ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah embrionya, cikal bakalnya, Bang ya, embrio. Kemudian lahirnya, Bang, lahirnya. Yang ketiga, berkembang pesatnya, Bang ya. Nah, kekristenan itu lahirnya, Bang, dari cikal bakal atau embrio di dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada hari raya Pentakosta, ya, orang-orang Yahudi itu berkumpul. Orang Yahudi yang berada di luar negeri, yang di perantauan, berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya panen. Nah, pada kesempatan itu, murid-murid Yesus, kejadian ini, Bang, Yesus sudah naik ke surga, Bang ya. Jadi Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Maka Petrus itu berkhotbah, Bang ya. Berkhotbah dalam 1 hari ada 3.000 orang dibaptiskan, percaya Yesus. Percaya seperti apa? Percaya sebagai Tuhan, sehingga mereka dibaptis. Ini Abang bisa lihat, Abang tentu sudah hafal ya. Kisah Rasul pasal 2. Ya, setelah kejadian ini, Bang, maka bertambah banyak orang-orang yang percaya Yesus, bertambah banyak, Bang. Saking bertambah banyaknya, timbul iri hati dari yaitu Yudaisme. Ini Yudaisme, kelompok orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, tidak percaya. Cuma dari para murid-murid yang percaya. Nah, akhirnya orang-orang ini disesah, Bang, dianiaya, termasuk Paulus. Yang namanya Saulus itu termasuk tokoh yang menganiaya jemaat, yang menyesah jemaat, ya, mula-mula yang percaya Yesus itu. Akhirnya apa, Bang? Orang-orang yang pengikut Yesus itu menyebar ke luar
luar Israel, yaitu menyebar sampai ke Syria. Ya, di Syria ada sebuah nama kota yaitu Antioquia. Nah, orang-orang yang menyebar itulah Bang, ya, para pengikut Yesus ini orang-orang yang menghayati kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Ya, orang-orang yang menghayati tentang Yesus Tuhan ini menamakan kelompoknya Bang. Kelompoknya namanya Kristen. Ya, ini lahirnya di Antioquia, Syria. Bentar Bang ya, jangan dipotong loh ya. Embrionya yaitu di Yerusalem. Cikal bakalnya melalui khotbah Petrus. Ya, itu. Kemudian setelah Paulus bertobat Bang, maka Paulus inilah yang mengembangkan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya Paulus itu orang kedua setelah para rasul. Petrus, Yakobus, dan kawan-kawan mereka mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus doang Bang. Nah, dalam proses dia yaitu menyebarkan nama Yesus itu banyak orang-orang Yahudi di perantauan Bang itu menjadi Kristen, menjadi percaya Yesus. Ini ditentang oleh orang-orang Yahudi sendiri yang masih mempertahankan Yudaismenya. Nah, karena ditentang akhirnya Paulus minta diadili dan dihukum mati. Ya, karena dianggap sebuah penistaan bagi agama Yahudi. Ya. Nah, dari proses inilah Paulus tidak terima. Akhirnya dia minta naik banding ke kaisar di Roma. Akhirnya Paulus pergi ke Roma. Ya, di Roma sanalah Paulus ya mengajarkan kebenaran tentang Yesus Tuhan. Akhirnya dengan hadirnya Paulus di Roma, bertambah banyaklah orang-orang yang menjadi Kristen. Meskipun banyak mengalami aniaya, ya, disesah, diadu dengan binatang, dibakar, ya, hidup-hidup dan sebagainya. Akhirnya pada puncaknya, ketika kekristenan dihambat semakin merambat, akhirnya berkembanglah pesat setelah Kaisar Konstantinus yang menjadi kaisar di Roma. Jadi, Bang, sejarah Kristen itu seperti itu, Bang ya. Embrionya di Yerusalem, lahirnya di Oke. Mohon maaf, moderator saya yang mute dari bawah. Jadi gini abangku, saya harus tepuk tangan dulu. Saya senang ketika Anda menjelaskan dengan teratur dan mudah-mudahan penjelasan abang itu betul adanya. Kalau betul adanya, bagus dibuatkan sebuah clipping atau makalah atau buku sampul atau buat semacam catatan ilmiah untuk dibagikan ke gereja-gereja bahwa embrio Kristen itu bermula pada saat Petrus berkhotbah. Lalu apa hubungannya dengan kitab Torah ini? Ini loh yang saya tanya. Ternyata embrionya di Petrus. Petrus berarti abad pertama. Kitab ini 14 abad sebelum Masehi. Ini yang saya tanya. Kalau cuman Petrus, itu Yesus lebih dulu sudah menasihatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka melakukan mujizat tanda-tanda. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus membangunkan murid-muridnya. Bangun, 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 bangun. Jangan tidur, jangan tidur. Berdoalah agar kamu jangan dicobai. Karena penyesat itu datang. Kalau Petrus berkhotbah tentang kekristenan, berarti dia juga disesatkan. Berarti Petrus juga berhasil disesatkan oleh penyesat itu, Bang. Yang saya tanya ini loh. Tolong hargai materi kita ini. Jarang saya kemudian memberikan ruang orang untuk berdiskusi secara ilmiah. Ini ini Torah kitab Tanak. Adanya diindikasikan abad ke-14 sebelum Masehi ini. Nabi Musa punya. Apa hubungannya dengan Kristen? Ternyata embrionya lahir pada zaman Petrus. Kan celoko abang. Anda sudah membuka aib Kristen kalau begitu. Artinya ketika Anda berbicara ini embrio, ini pada saat dia menetas, pada saat dia lahir, pada saat Pantekosta. Ingat, Pantekosta sendiri itu sektenya berdiri di tahun 1901.
Kalau Anda berbicara mengenai, oh pada saat dia berkhutbah dan di situ adalah perjamuan, adalah pasca pesta panen. Setiap saat Yahudi pesta panen, pasca. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya ini akarnya. Islam kan sudah saya katakan, Al-Quran independen. Yang saya tanya agama Kristen. Kenapa ada kitab Torah di situ? Ingat abangku, Yesus ketika Anda melihat catatan-catatan para pewarta di dalam Bible, tidak ada beritakanlah Torah, beritakanlah Taurat, beritakanlah Mazmur, beritakan yang ada, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tapi kenapa ada Taurat di sini? Tidak ada perintah, beritakanlah Torah, beritakanlah Yesaya, beritakanlah Yeremia, beritakanlah Daniel, beritakanlah yang lain. Tak ada. Yang beritakanlah Injil, Injil, Injil. Itu pun Injil yang dimaksud Yesus bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Markus, bukan surat-surat Paulus yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi Anda tidak mengetahui kemudian tentang seluk-beluk kenapa agama Anda menggunakan kitabnya Yahudi kepada agama Anda. Sedangkan di tengah-tengah Yesus, di situ ada Pilatus, di situ ada gubernur, prajurit-prajurit. Mereka tidak mengganti sembahan dewa mereka, sembahan kepada dewa mereka dengan sembahan Yothefafi. Mereka kemudian tidak menggunakan kitab terjemahannya orang Yahudi untuk menjadi kitab agama mereka. Tapi setelah mereka melakukan konsili, kerajaan Roma pada saat itu menetapkan untuk menjadikan kitab kanonik ini sebagai kitab suci dan menjadikan otoriter gereja kemudian untuk menjadikan Katolik itu sebagai agama resmi. Terkait dengan Antioquia tadi, kemudian di situ setahun bersama dengan murid-murid, lalu pertama kali disebut Kristen. Nah, itu kan bukan murid Yesus, itu kan pengikut Yesus, Paulus. Lalu apa hubungannya Kristen ini dengan kitabnya orang Yahudi? Hubungannya yang kita butuhkan, bukan embrionya pada saat Petrus. Saudara, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Petrus berkhutbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Yohanes berkhutbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Lukas, Markus berkhutbah kiranya kitabnya orang Yahudi itu dipakai untuk membenarkan kemudian ajaran Romawi. Di mana? Di mana Yesus berkhutbah memberitakan bahwa Taurat itu harus diberikan kepada non-Yahudi? Di mana? Tidak ada. Gelap. Sebagaimana gelapnya komal Anda malam ini. Nggak ada, bangku. Silakan, saya masih kasih kesempatan. Silakan. Saya belum selesai ngomong sudah di-cut ya. Ya, kan yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa, Bang? Hubungannya antara agama Katolik dengan kitabnya Yahudi itu apa? Anda belum, malah Anda mengkat embrionya zaman Petrus. Ya udah selesai, berarti udah selesai, nggak ada hubungannya berarti, Bang. Makanya nanti saya jelaskan, Pak. Silakan. Makanya tadi kan saya katakan, ya, Kristus mana yang kalian sembah di gereja? Benar. Ya. Itu Kristus yang beda dengan Kristusnya Yahudi. Silakan. Silahkan Anda ngomong gitu, silahkan. Itu fakta, itu real. Anda saja ketika berbicara mengenai agama Anda hanya lari ke Petrus. Padahal Petrus sudah dipesan. Matius 10 nomor 5 nomor 6 katanya. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengatakan Galatia 2. Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Terbantahkan lagi ya, Bang. Sulit benar. Petrusnya itu diutus hanya kepada orang-orang bersunat, berarti orang Yahudi aja. Yesus mengatakan itu juga, berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Kalau Petrus ternyata mengajarkan ajaran Yesus atau mengajarkan ajaran Yahudi kepada non-Yahudi, berarti Petrus sudah kena penyesat. Dia terjebak oleh penyesat. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Petrus. Dia akan menyesatkan kamu. Oh, ternyata terbukti. Petrus dipesan jangan ke bangsa lain. Tapi kalau Petrus ke bangsa lain, berarti dia sudah tersesat. Ya, silakan. Saya masih kasih kesempatan kepada abangku ini. Jelaskan kepada kami di sini, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Anda, Katolik? Katolik yang pertama. Protestan, Pantekosta itu muncul belakangan. Kalau Pantekosta itu nanti di tahun 1901 kurang lebih. Silakan.
Karena Kristen berkembang pesatnya di Roma, maka Bang Juma memframing, memfitnah kalau wow Kristen itu dari pagan Romawi. Oh itu pasti. Ini sebenarnya Itu pasti Bang. Itu bisa kubuktikan. Itu bisa kubuktikan. Itu Saya bisa buktikan. Ya. Saya bisa buktikan. Jadi kalau tidak ada embrionya, embrionya ternyata di Petrus kan? Oke, ya itulah bukti pagannya, Ternyata nggak sampai kepada Nabi Musa agama Kristen itu. Nah, ini loh. Apa hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi? Ya, silakan. Pertama, silakan. Ya. Pertama, Bang, ya. Ini saya catat ini menarik ini. Yang pertama, hubungannya yang pertama, karena Kristen itu meyakini tokoh Yesus itu orang. Kok karena Bang? Kalau cuma sekedar meyakini, berarti abang tidak mau mendengar, berarti abang. Pertanyaan saya apa? Ini bukan gereja, Bangku. Apa hubungannya? Apa hubungannya kok karena? Hubungannya adalah di dalam kitab Yesaya Nabi Musa berkata, sampaikanlah firman Tuhan yang kuterima di Bukit Sinai ini kepada orang-orang non-Yahudi. Itu baru. Tapi yang ada Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, tersiksa Kristen ini, tersiksa karena nggak ada hubungannya. Hukum yang datang kepada aku adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Kristen mau kemana? Cuma nggak ada jalan. Nggak ada jalan kan, Bang? Oh, banyak jalan. Oh yaudah, silakan. Saya nggak jadi catat yang tadi karena itu nggak nyambung. Silakan. Yang lain. Hubungannya adalah tokoh Yesus itu kan dari Yahudi, Bang. Nah, tokoh Yesus yang saya tanya Kristen, abangku. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Yesus bukan Kristen. Dia pantas menggunakan kitab Torah karena dia orang Yahudi. Ya, sekarang gini, Bang, saya jelaskan. Yang saya tanya itu Anda. Lip akan berakhir. Aduh, Yesus bukan Kristen. Mau nggak? Iya, silakan. Yesus bukan Kristen. Saya jelaskan, Bang, ya. Yang kita cari ini, Abang, apa hubungannya Kristen, Katolik, orang Roma nih yang kutanya, orang Roma. Apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Itu loh, Bang. Tadi sudah saya jelaskan kan dari sejarah Kristen, lahirnya Kristen. Ya, itu Kristen. Yang saya tanya apa hubungannya kitab itu dipakai kepada mereka? Apa hubungannya, Bang? Hubungannya dengan Yesus. Yesus itu untuk orang Yahudi wajar. Yahudi menggunakan kitab itu wajar. Pada hari Sabtu, pada hari Sabat seperti kebiasaannya Yesus di Nazaret naik masuk ke dalam bait suci lalu berdiri di depan jemaat membacakan Yesaya. Itu memang tugasnya dia. Abang cerita tentang Yesus ini sebenarnya dari mana, Bang? Lah, Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang Mesias Kristus untuk Bani Israel. Sumbernya dari mana? Sedangkan Kristus yang kalian sembah di gereja itu adalah Kristus yang berbeda. Ya, sumbernya dari mana? Di kitab Anda loh yang menceritakan itu. Nih. Kitab Anda yang menceritakan. Kitab Anda yang menceritakan itu. Yang berarti ini yang menceritakan ini, Bang, ya. Berarti kalau Anda ngakui Anda tahu tentang Yesus dari kitab kami, artinya Yesus itu hubungannya erat dengan Kristen. Karena jika nggak ada Yesus hubungannya. Dengarkan dulu toh. Nggak ada hubungannya. Yesus orang Yahudi dengan Kristen itu nggak ada hubungannya. Nah, kamu otot. Kamu ngatur ya. Coba Anda terangkan kepada saya di mana hubungannya Yesus orang Yahudi itu dengan orang-orang Roma Katolik itu, di mana hubungannya? Di mana Yesus pernah menjadi guru kepada orang-orang Romawi? Silakan. Saya menjelaskan itu.
Taurat tidak ada Karena nih, hubungannya. Sekarang Yesus, oke, turun level. Yesus orang Yahudi ini apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. dengan Kristen ya, ya, Iya. apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Hubungannya adalah jikalau Yesus itu bukan Tuhan, ya, ini perhatikan Bang. Oh, Jika itu mah Yesus Kristus, bukan Abang. Bang, itu Kristus, bukan Tuhan, Mesias. sudah. Bukan Mas, Mesias kamu yang itu datang kepada Bani kamu Israel, abangku. Itu beda. Bang, kamu jangan ngatur Bang. Kalau Kamu ngatur, kalau ya. Kristus Kamu yang ngatur keluar dari orang kubur lain. itu beda. Itu materinya Nggak beda boleh. itu. Itu namanya framing. Kau enggak dong? Kamu sudah konsisten. Coba gini. Abang jelaskan kepada saya. Menurut Tahu ya. Yesus, tunggu. Sudah. Menurut Yesus Kamu tahu yang Yesus Mesias orang Yahudi, dia datang di dunia ini mengajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Itu dulu. Saya jelaskan dulu hubungannya Yesus dengan Kristen. Tadi abang Tunggu, bertanya enggak. kan? Kalau dengarkan, Nah, Abang. berubah. Dengarkan. Takut. Dengarkan. Takut. Anda bukan. Anda ketika menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen, yang Anda jelaskan adalah makhluk yang keluar dari kubur dengan Kristen. Itu memang satu paket. Itu namanya Yang- framing Bang. Saya tidak framing. Sekarang begini. Supaya saya buktikan bahwa saya tidak framing. Dengarkan. Yesus dengar. Yesus Ayo, kamu ketika tahu turun, Yesus dari mana? dengar. Yesus ketika turun di tengah-tengah Bani Israel, ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Jawab dulu. Kamu tahu Nggak bisa jawab kan? Ini kitabmu ini, Bang. Kitabmu ini yang mengajarkan Yesus datang ke Bani Israel untuk dikenal sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Dan di pihak lain, di pihak lain, Kristus yang keluar dari kubur juga mau dikenal sebagai Tuhan untuk orang Roma Yunani. Paham? Itu Paham ya? framing Bang. Fitnah yang Astagfirullahaladzim. nyata, Bang. Kalau saya framing, sekarang jawab pertanyaan saya. Dengarkan. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Sabar Bang. Anak Maria, sabar. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu ingin dikenali sebagai rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Itu jawabannya. Supaya Anda bisa berpikir bahwa ternyata Yesus yang ada di gereja adalah beda dengan Yesus yang datang sebagai rasul bagi Bani Israel. Tugas saya sudah selesai, Bang. Tinggal Abang jelaskan kepada saya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau dikenal sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel atau ingin dikenal sebagai Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Saya no comment lagi. Silakan buka mic-nya, Anda jelaskan kepada saya. Kalau tidak, kita selesai. Silakan. Dari fakta yang tertulis dari kitab Perjanjian Baru, itu intisarinya Yesus adalah Tuhan. Jadi background asal-usul kitab Perjanjian Baru itu adalah Yesus Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab Perjanjian Baru ini, Bang. Dan para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen, para murid-murid Yesus, Bang. Ya, jadi disebut juga sebagai orang Kristen. Nah, jika Yesus bukan Tuhan, maka juga tidak akan muncul agama Kristen. Jadi kalau Abang nanti tadi memutarbalikkan dengan bahasa-bahasa yang Abang fasih berbicara, itu kebenaran yang tidak mutlak, Bang. Kebenaran yang simpang siur, kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Abang tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru, gitu. Jikalau Abang yang dihafalkan Abang itu loh, itu kitab Perjanjian Baru. Padahal background kitab Perjanjian Baru itu asal usulnya, Bang, dari fakta kebenaran Yesus adalah Tuhan. Tapi anehnya Abang ambil comot-comot ayat untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Artinya Abang itu menentang isi kitab kami, Bang. Itu loh. Ya, memang bagi orang yang awam itu Bang Juma tuh hebat, pinter, ya, fasih lidah, begitu. Tapi bagi orang yang mendalami isi kitab kami ya,
Oh, ya saya tertawa Bang. Cuma Oke, saya anggap tidak menjawab. Moderator, silakan abang istirahat dulu, belajar dulu. Nanti kalau sudah bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan agama, dengan orang Romawi, terus apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen, terus yang ketiga adalah Yesus turun ke bumi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ingin dikenal sebagai Rasul, utusan Tuhan, atau ingin dikenal sebagai Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan di dalam Bible kami diceritakan Yesus itu Tuhan. Oke, ini kan bukan kitabnya Yesus. Ini bukan ajarannya Yesus. Sekali lagi, buku ini bukan ajaran Yesus. namanya Buku aja ini, Bang, kitabnya Yesus. sabar, Bang, sabar dulu, ada kitabnya sabar Yesus. bang, sabar. Habis ini anda masih saya kasih kesempatan terakhir. Buku ini adalah seibarat surat kabar yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal Yesus, yang mengumpulkan cerita-cerita sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang dia kumpulkan dari orang-orang yang tidak jelas siapa orang itu, tapi saksi-saksi katanya dikumpulkan, diceritakan. Nah, sabar dulu. Yesus tidak mengenal kitab ini. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab ini. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab ini. Ini bukan kitabnya Yesus, ini bukan ajarannya Yesus. Itu satu. Di dalam catatan pewarta, pengarang kitab ini, di situ dituliskan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan menurut wartawan yang ada di sini, Yesus telah sampaikan. Muridnya ketika menerima sebuah firman itu, murid nih yang terima. Apa iman murid kepada Yesus? Oh, ternyata guruku ini adalah rasul utusan Tuhannya Musa kepada kami. Selesai kan? Muncul kitab ini belakangan, ditulis tahun 52, 65, 60, 90 dan sampai 110. Ini buku. Oke? Manuskripnya nanti dikumpulkan kemudian di abad keempat baru ditemukan. Nah, lalu di buku ini diceritakanlah tentang kisah-kisah itu yang Anda tuhankan segala macam. Sayangnya Yesus tidak memberikan validasi kepada buku ini. Tetapi pertanyaannya adalah, segala firman telah Yesus sampaikan itu di tahun 33 endingnya. Mana segala firman itu? Mana segala firman itu? Yang tidak ternodai, yang tidak tercemar, yang tidak terkontaminasi dengan pengarang. Mana segala firman itu? Siapa yang menghafal? Siapa yang membukukan? Gak ada. Gak ada bang. Oke? Saya kira kita selesai saudara Christian. Mohon maaf ketika Anda kemudian... Boleh saya tanggapi? Boleh nanggapi ya? Nggak perlu. Karena saya yakin sekali tak akan ada nilai. Tidak akan ada nilai yang saya... Ya, netizen tidak akan ada mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara. Biar kebohongan cuma tetap jadi kebenaran. Ya, udah kalau begitu silakan. Di mana kemudian Yesus... Di mana Yesus menitipkan segala firman itu ke pengarang buku ini atau kepada murid-murid yang lain? Berat abang, berat abang, berat. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data-data itu. Oke, terima kasih saudara. Siapa namanya tadi? Jupri ya. Anda belajar lagi. Saudara Yosep, selamat malam. Yosep, selamat malam. Bisa buka kameranya? Dari mana, Katolik, Protestan? Yosep. Halo Akhi Zuma. Masya Allah. Kangen juga aku sama antum, Akhi. Assalamualaikum. Dari mana aja? Halo. Jadi ini akun baru. Tahu aja kalau saya lagi kangen. Masya Allah. Dari mana aja? Kok lama nggak ada jumpa? Ya, akun baru ini. Jadi HP hilang. Oh gitu. Jadi nomor yang kemarin nggak dipakai lagi? Oh. Masih udah diurus. Cuman password yang akun yang lama lupa. Oh gitu. Masya Allah. Saya bertanya-tanya dalam hati, kemana sahabat saya ini kok nggak pernah
kumpul, entah dia sakit kah atau apa? Ya, kemarin ayah aku meninggal di minggu lalu. Masya Allah. Iya. Meninggal, jadi urus di rumah sakit ya sekian lama juga. Ya, turut berduka, Hi. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Tadi kirain. Jadi, gimana? Silakan. Yesus itu tidak bisa dibuktikan ada di dalam tanah memang. Masya Allah. Lanjut, Hi. Ya. Yesus memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya di dalam tanah. Itu yang sulit. Iya. Apalagi Kristen. Yesus aja sulit, apalagi Kristen. Masya Allah. Jaringan beliau yang ini. Jaringan antum, akhina, sahabatku, Bang Handi. Izin Bang Juma. Siap. Maksudnya Bang Billy itu naik. Ada pertanyaan Bang Juma tadi kan nggak bisa jawab. Apa fungsinya kitabnya Yudaism itu untuk Kristen gitu loh. Mestinya Bang Billy terangin. Jaringan beliau Bang Billy harus terangin bahwa ya. Mestinya Bang Billy terangin, gak ada urusan lah gitu loh, kan gitu kira-kira. Itu sih saya mau perjelas tadi. Saya dibawa lagi. Makasih, lanjut. Siap, Abang. Halo, selamat malam, Saudara Kapologik. Ini dari utusan dari gereja mana, Bang? Malam, Bang Suma. Malam. Saya Katolik, Bang Suma. Siap. Saya cuman ingin membahas aja sedikit, Bang Suma nih, nonton 2000 orang nonton nih. Siap. Mohon kameranya Bang dibuka. Saya ingin membahas mengenai Katolik dari Roma, Bang. Siap. Abang belajar dari mana, Bang? Katolik itu belajar dari mana? Yang menjadikan Katolik itu Roma, Bang. Siap. Tolong Abang kasih data, Bang ya. Oke. Saya Katolik nih, Bang. Iya, apa-apa. Sekarang taruhlah saya keliru. Ini 2000 orang yang nonton, 4000 orang iya, nonton. Taruhlah Abang saya keliru. 3000. Pertanyaan saya, menurut Abang Katolik itu dari mana? Abang tahu gak sejarahnya, Abang? Kan Abang tadi yang bicara. Saya kan Abang bicara tadi kan. Saya cuma ingin tidak membahas yang lain. Abang tadi membahas mengenai izin, Romawi yang mendirikan Katolik. Itu aja. Izin. Izin apa, Bang? Ya, taruhlah saya keliru. Sekarang pertanyaan saya, menurut saudara itu Katolik itu dari mana? Kan gitu. Mungkin saya keliru. Oh, Katolik ternyata Katolik itu adalah ajaran Yesus misalnya. Kan gitu. Nah, sekarang Anda terangkan kepada saya. Karena setahu saya Katolik itu berdiri, gerejanya itu mulai dari abad kedua kan. Nah sekarang kalau itu tidak berasal dari Roma, tolong jelaskan ke saya. Silakan. Apakah orang-orang Yahudi murid-murid Yesus itu adalah Katolik? Kasih data ke saya. Silakan. Ayo. Buka kameranya, Bang. Buka kameranya. Gak usah malu-malu, Bang. Gak usah malu-malu. Buka kamera Anda. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan, Abang. Halo. Kenapa jadi bisu ini? Enggak, di mute. Saya di mute sama-sama punya. Anda gitu. buka. Bang, jadi gitu, Bang. Saya cuma terkejut aja seorang gurunda tidak mengerti bagaimana berkembangnya kekatolikan itu loh, Bang. Abang tadi bicara, tadi Katolik didirikan oleh Romawi dari pagan. Itu aja yang saya terkejut mendengarnya. Tanpa pengetahuan apa-apa, Abang dengan bangganya di 3.000 pendengar pengagum Abang itu. Tolong belajar lagi loh, itu aja, Bang. Oke. Belajar dengan benar gitu. Oke. Saya ingin tanya dari Anda. Saya ingin tahu dari Anda dulu nih. Sebelum saya menjelaskan tentang asal-usul Katolik.
Saya ingin tahu dari Anda. Katolik itu berasal dari bahasa apa? Itu dulu. Anda gurunda jelaskan. Anda gurunda. Saya bertanya, Katolik itu berasal dari bahasa apa dulu? Oke Bang ya. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi ya Bang. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi, Katolik itu bahasa Yunani. Ya Bang ya. Seorang gurunda itu. Oke. Anda sudah mengakui. Dengar. Anda sudah mengakui bahwasanya itu bukan dari Ibrani, bukan dari Yahudi, bukan dari Romawi. Dengar. Abang tadi bilang dari Romawi. Agama Katolik itu dengar saya. Ketidaktahuan Anda itu dengar. Anda tinggal saya tendang sini kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Ini komang saya loh. Oke? Bukan otoritas Yahudi yang menganut agama Katolik. Paham? Tetapi adalah kerajaan Roma. Kerajaan Roma yang pertama yang menganut agama Katolik. Istilah Katolik ini sendiri itu dipopulerkan kemudian oleh Ignatius dari Antioquia. Lagi-lagi bukan orang Yahudi. Ajaran Katolik ini bertumbuh dan berkembang di mana? Di mana bertumbuhnya? Di Israel atau di Roma? Jangan sok paten, jangan sok cantik. Abang ngomong tapi salah. Nah, sekarang apa yang Anda ingin sampaikan ke saya? Tunjukkan kepada saya di mana Katolik itu pertama kali tumbuh. Silakan. Sudahlah Bang, saya di mute terus Bang ya. Abang salah Bang. Abang salah. Silakan. Abang silakan Anda jelaskan pertama kali jangan di mute. Iya. Dengarkan. Ya. Pertama kali agama Katolik itu tumbuh di mana? Silakan. Bang, orang Romawi itu membunuh orang-orang Kristen selama 300 tahun. Abang salah besar kalau Romawi Katolik. Abang salah besar. Abang belajar sejarah, buka Google, sekarang ada ChatGPT. Di mana Katolik itu pertama kali? Abang gurunda loh, seorang di mana? Anda menegur saya, Anda sendiri tidak tahu. Gurunda, udah Anda turun. Anda jago. Anda dibawa. Penganut gitu agama Roma, Anda dibawa. Anda nggak layak diskusi. Anda orang tidak berpendidikan, nggak ada ilmu sama sekali. Cuman bisa memprotes tanpa memberikan ilmu. Selesai. Sakit hati. EGP. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya ini yang dikasih ke saya ini? Bang Juma, karena saya nggak berilmu, saya mau belajar dari Bang Juma, boleh? Aduh. Host, moderator, ini ada orang mau belajar. Makasih. Bang Juma, bisa undang kan Bang? Iya, gimana? Buka kameranya. Buka kamera. Ya, gimana? Buka kameranya. Buka kamera. Halo, Saudara Anur. Anur. Halo. Sahabat Andi Muhlis, barakallahu fikum. Halo, silakan buka kamera. Halo. Halo. Halo.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Mau ngapain naik sih kalau cuman mau diam aja di atas? Halo saudara Aks. Halo. Halo. Assalamualaikum lagi Bang Juma. Kenapa saya tadi diturunkan ya? Bang Juma nggak suka saya mau belajar. Bang Juma suka berdebat. Halo, selamat malam saudara Bang DS. Silakan. Halo. Selamat malam saudara Bang DS. Halo. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mengatakan agama Katolik itu dari Roma, ya lalu dari mana? Oh enggak, itu dari mana? Jelaskan sumbernya mana? Kan gitu. Jangan cuman kamu salah, kamu ada salah kurunda, tapi kamu ya kalau kamu yang tahu silakan jelaskan. Nggak bisa juga dijelaskan. Udah aku bilang sama dia tadi. Lucu, sakit hati. Ya memang agamamu dari Roma kok. Orang Yahudi mana yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Aneh. Saya ini Katolik. Kaulah yang jelaskan kalau gitu. Silakan saudara-saudara Kristen minta permintaan. Yang Islam tidak usah minta permintaan dulu. Halo saudara global, ini agamanya apa sih ibu ini? Itulah karena saya ini kan bingung sebenarnya. Saya ini Kristen tapi Islam tapi Kristen. Karena itu saya ini mau belajar ke Bang Juma. Bagaimana ceritanya Anda Kristen tapi Islam? Gimana ceritanya? Jadi gini, saya ini percaya sekali kepada Yesus Kristus, Al-Masih Isa alaihissalam. Saya percaya sekali. Kemudian, terus kenapa jadi Islam? Ya karena saya cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu saya jadi Islam. Jadi saya cinta kedua-duanya. Saya cinta Al-Masih Isa alaihissalam, saya cinta baginda Nabi Muhammad SAW, karena saya melihat pada Quran surat Al-Maidah ayat 46 itu disebutkan karena saya Kristen dan juga Islam dan saya ini agama gado-gado. Jadi saya ini mohon petunjuknya Bang Juma. Mohon dengan sangat Bang Juma bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 46 karena saya nggak bisa baca Al-Quran Bang Juma dan juga nggak tahu terjemahannya, cuma dengar-dengar gitu. Jadi saya ini mau belajar dari Bang Juma supaya kamu cari rumah sakit, di situ cari dokter namanya Johan, dokter spesialis asam urat. Kamu ke situ. Rumah sakit apa saja, cari dokter Johan namanya, ya. Saya disuruh sama Bang Zuma untuk ke sini berobat. Untuk berobat, kemudian katanya saya kena saraf urat. Oke? Silakan yang Kristen, silakan naik. Halo, selamat malam saudara Alex. Waalaikumsalam Mbak Juma. Aku Islam cuma nyamannya cuma begitu. Oh siap. Makasih Pak Juma, udah diundang masuk. Oh iya, terima kasih ke moderator Bang. Silakan, halo selamat malam.
Halo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Bintang Vision. Dari Katolik Protestan? Protestan. Ini pertama saya mau tanya langsung ini. Kalau Anda bisa jawab berarti Anda hebat. Apa itu? Saya akui. Apa itu Bang? Itu Nabi Muhammad kenapa beristri anak umur 6 tahun? Itu masuk logis enggak? Mungkin karena sebelumnya ada Tuhan turun ke bumi mengisap tetek manusia. Mungkin dia contoh dari situ. Mungkin dia berpikir kalau Tuhan aja bisa isap tetek, masa saya tidak? Gitu Bang. Ya, di Lukas 27 nomor 11 Tuhan ngisap tetek. Oke, silakan. Yang Kristen yang lain. Malu nggak tuh? Silakan yang Kristen minta permintaan, tapi jangan perlihatkan rasa kekalahan ya. Kalau Anda sudah menghujat itu berarti Anda sudah kalah duluan. Nek aja diskusi ini ada tema Yesus mana yang Kristen sembah gitu. Halo, selamat malam Saudara Ardian. Ya, selamat malam. Malam Bang. Dari mana ini Bang? Katolik, Protestan? Dari mana aja Bang? Enggak, maksudnya agamanya. Agama. Nggak penting agama itu Bang. Cuma mau nanya aja ke Abang, boleh? Tanya ke ini Bang, ada kambing di belakang rumah. Kambingnya suruh membelakang, habis itu Anda bicara dengan pantatnya kambing. Pantat kambing, saya ini bukan manusia, tapi saya boleh bertanya. Itu. Untuk apa bertanya? Kamu bukan orang beragama. Lucu. Kalau nggak usah beragama, jangan interaksi dengan manusia, interaksinya dengan kambing, sapi, kera, monyet. Itu teman kamu itu. Yang tidak punya agama itu, kambing, sapi. Nah, itu semuanya adalah orang-orang, makhluk-makhluk yang tidak beragama, manusia tak berguna gitu. Pembawa sial di atas muka bumi. Silakan Saudara Oten. Naik multi, silakan kita diskusi. Kami penasaran terkait dengan yang keluar dari kubur itu, kemudian minta pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami penasaran, ingin tahu itu. Karena kalau berbicara mengenai nabi atau rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di ajaran kami umat Islam, nabi yang lahir tanpa ayah ini mengajarkan dirinya warasulan ila Bani Israel. Dia adalah rasul, utusan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur, ya minta supaya seluruh bangsa jadi muridnya. Bertentangan dengan rasul yang datang ke tengah Bani Israel. Halo, selamat malam Saudara
Jonathan. Dari agama mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Ya, silakan buka kameranya, kita diskusi dengan santai. Silakan Bang. Halo? Halo. Iya, silakan buka kameranya. Silakan Bang, silakan. Saya sudah undang buka kamera. Halo. Silakan. Halo. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Buka kamera. Ya. Oke. Ini ada tema abangku. Karena Islam ini kan jadi sasaran misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi artinya saudara. Maksudnya kenapa Islam jadi sasaran? Iya kan seluruh bangsa. Berarti termasuk kami Islam kan? Dan kita lihat misionaris itu kan banyak yang Nggak usah bilang seluruh bangsa dulu, khususnya kepada agama Islam saja kenapa jadi sasaran? Iya kan perintahnya begitu. Makanya ada misionaris, berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi mantan kiai, kan gitu. Kan gitu Bang. Kalian suka berpura-pura kan gitu. Maksudnya di agama Islam ada yang berpura-pura juga jadi kiai. Bukan, di agama Kristen ini karena mereka menginginkan memurtadkan umat Islam, mereka berpura-pura jadi mantan ustadz lah, mantan kiai lah, segala macam lah. Agama Kristen itu kalau kita ikuti baik Pak, nggak pernah mau rencana untuk memurtadkan Muslim, nggak pernah itu. Mau saya kasih tonton videonya. Betapa banyak pendeta yang misionaris yang mengaku kemudian sudah masuk ke pesantren-pesantren, membagikan siswa-siswa santri di sana Bible dalam bahasa Arab dan seterusnya. Itu pekerjaan kalian. Misionaris itu kan ada. Masa kitab Anda tolak? Bunyinya kan jelas, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kan itu. Maka kami sebelum Anda jadikan murid, kalau kita memahami pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku itu bukan berarti kita mau mengajak-ngajak agama lain untuk ikut-ikut, karena bagi kepada manusia. Lalu bagaimana kemudian ininya? Bagaimana implementasinya jadikanlah seluruh bangsa jadi murid itu gimana caranya? Makanya dengar dulu saya jelaskan. Bagaimana caranya? Jangan jelaskan yang lain. Jadi jangan kita ambil ayat itu untuk menjadikan satu alasan untuk mau menyerahkan. Lah, itu fakta. Kalian lakukan itu kok. Makanya ada disebut kristenisasi. Misionaris. Dengar dulu saya jelaskan Juma. Dengar dulu saya jelaskan. Belanda datang kemudian mengkristenkan Nusantara. Ayo. Juma. Kita berbicara jangan kita Portugis datang mengkristenkan Nusantara. Ayo. Kenapa Anda ingkari itu? Bang Juma, kalau kita berbicara coba kita sedikit meredahkan emosi kita. Jangan cepat-cepat. Saya tidak emosi. Saya bertanya, apa implementasi perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku itu bagaimana caranya untuk merealisasikan itu gimana caranya? Itu fakta di lapangan. Makanya dengar saya jelaskan dulu. Kalau kita memaknai kalimat yang dibilang bahwa jadikanlah
semua bangsa muridku, itu bukan berarti kita dengar ya, saya jelaskan. Bukan kita pergi ke orang untuk, "Woi, mari ikut saya, woi, mari ikut saya." Bukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Cara halus. Jadi bukan cara ini. Lalu? Ini kalau Anda berbicara belum apa-apa lagi Anda emosi. Lalu tadi kasar enggak? Lalu cara apa? Bu, makanya dengar saya jelaskan dulu. Secara kasar enggak? Dulu aja 300 tahun lebih cara kasarnya, dibunuh, tak, habis itu dimurtadkan. Nah, sekarang caranya gimana? Aduh. Gini saya Juma, lebih baik lebih bagusnya saran saya begini. Hentikanlah kamu punya debat-debat ini sudah. Oh, nggak bisa dong. Biar kalian leluasa memurtadkan orang gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Menyerang satu dengan yang lain tidak ada. Nggak bisa. Iya, makanya hentikan memurtadkan orang, hentikan kristenisasi. Rubah itu kitabmu supaya jangan tampil seperti keislaman kitabmu, rubah. Suruh itu pendeta-pendetamu, misionarismu untuk jangan berpura-pura jadi Islam. Maksudnya berpura-pura jadi Islam gimana, Bang? Mereka berpura-pura menjadi ustadz, dari pesantren ke pesantren, masuk ke pesantren-pesantren. Adakah yang berpura-pura? Adakah yang berpura-pura begitu? Makanya saudaraku, makanya. Dengar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena amanat agung. Dengar dulu, saya tidak membantah. Kalau memang itu fakta, dan saya tidak membantah, Pak. Saya tidak membantah. Tapi saya mau bilang gini, orang-orang yang seperti itulah yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Makanya mereka dia melakukan ini perintah Bible yang dia lakukan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Iya, dengar dulu saya jelaskan, Pak. Jadi saya mau katakan bahwa orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak termasuk di dalam kategori kepercayaan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Mereka itu ini di dalam perintahnya ini ada perintahnya. Iya, betul. Tapi orang-orang yang seperti Abang disampaikan itu adalah orang-orang yang munafik. Kok munafik? Ada perintahnya kok. Percaya kepada Yesus Kristus. Lah, justru Yesus yang katanya perintahkan, Yesus yang perintahkan. Makanya mereka berpura-pura. Lah, Yesus yang perintahkan ini. Kok kenapa bilang Yesus yang perintahkan, Bang? Matius 28. Ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus menyampaikan dengan kalimat berpura-pura. Ada enggak? Dengarkan. Kalau kalimat berpura-pura itu Paulus yang ngajarkan. Filipi 1 nomor 18. Gini. Kata berpura-pura yang disampaikan oleh Paulus itu ada enggak di dalam Bible? Ada. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. Apanya itu? Apanya? Terkait dengan Kristus Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, mau cara berpura-pura atau maksud jujur, aku tetap bersukacita. Yang disampaikan dengan Juma, bahwa yang saya mau tuntut itu kata berpura-pura yang dituliskan di dalam Bible itu ada enggak? Ada. Nah, coba buka saya lihat. Silakan Anda buka. Kitab Anda buka. Yang intinya ada kata bilang berpura-pura ya. Harus bilang berpura-pura. Bukan berpura-pura lagi. Mengelabui. Mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Anda buka. Juma, kalau kamu berbicara itu jangan kamu pakai cara-cara begitu untuk menjatuhkan orang. Saudaraku, saya baca data, bukan saya ngarang. Filipi 1 nomor 18. Kristus diberitakan dengan maksud diberitakan dengan maksud palsu, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui. Ada. Filipi 1 nomor 18 ada, jelas itu. Harus kata berpura-pura ya. Bukan berpura-pura lagi, Maksud palsu, mengelabui. Kalau mengelabui itu apa maksudnya, Bang?
Kalau mengelabui itu maksudnya apa? Mengelabui itu maksudnya apa? Saya berpatokan kepada yang sudah disampaikan pertama, itu berpura-pura. Iya, berpura-pura dan mengelabui itu apa bedanya? Mana kata berpura-pura? Berpura-pura dan mengelabui sama enggak? Iya, berpura-pura dengan mengelabui memang sama. Tujuannya sudah. sama. Tujuannya sama. Yang disampaikan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya di situ propasis. Propasis itu artinya berpura-pura, mengelabui. Ada tulis berpropasis di dalam Bible. Ada. Bahasa aslinya propasis, bahasa Yunaninya propasis. Ada di dalam ada. Tunjukkan propasis itu. Coba tunjukkan. Silakan sekarang Anda buka HP Anda, lihat di HP Anda Filipi 1 nomor 18. Alkitab Sabda. Yang tadi itu kata apa itu yang saya tidak bisa ucapkan itu propasis ke apa itu? Ada di dalam Bible. Propasis ada. Silakan Anda buka HP Anda, silakan Anda buka HP Anda. Silakan Anda buka HP Anda, Alkitab Sabda, Alkitab Sabda Anda buka, Filipi 1 nomor 18, di situ jelas kata propasis artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi, menipu. Dengar saya jelaskan dulu. Kamu kalau berdebat, saya selalu lihat kamu itu cepat-cepat naik emosi, naik darah ya. Oh enggak, memang suara saya begitu. Oh harus memang rubah. Harus rubah. Kenapa bisa? Sikap dan perilakumu itu kalau berdebat rubah, Pak. Nggak bisa rubah, tapi sikap dan perilaku itu bisa dirubah, Pak. Oke, silakan Anda buka Filipi 1 nomor 18. Di situ Paulus mengatakan tentang Yesus diberitakan dengan cara propasis atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersukacita, kan gitu. Ya, kalau Paulus tetap bersukacita karena dia merasa bahwa apa yang dia menyampaikan tentang firman itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia itu kan barang yang nyata, fakta. Apalagi Tuhan yang mana yang datang kepada dia? Tuhan yang mana? Tuhan itu cuma gelar cuma. Iya, Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Tuhan Yesus itu kan cuma satu, yaitu Yotihvafe. Sejak kapan kok ada Tuhan Yesus? Itu Tuhan dari mana itu? Juma gini. Tuhan dari mana itu? Saya tanya abang. Tuhan dari mana itu Yesus? Juma dengar Tuhan sama dari mana? Juma dengar sama menyampaikan dulu. Silakan. Kalau kamu berdebat, apa yang kami percayai dengan apa yang kamu percaya sesuai dengan keyakinan kamu itu atau keyakinan kami masing-masing. Kepercayaan itu jangan kita saling menyerang di situ karena masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya iman. Yang menyerang itu agama kalian secara terstruktur, terencana dan masif. Agamamu yang menyerang agama kami. Lucu. Dengar gini Bang Juma, dengar gini. Kalau mau bilang kita yang menyerang, gini aja. Stoplah sudah berdebat ini, stoplah sudah mempergunakan hal rubah ini. dulu ini, rubah dulu semua. Keluarkan istilah Al-Quran di dalam sini di kitab Anda. Keluarkan semua istilah apa lagi Juma? Istilah ini apa? aja sampulnya aja sudah tertulis Alkitab ini, tulisannya Alkitab. Ini bahasa Al-Quran. Ini bahasa Al-Quran ini. Ini nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Kenapa ada di sini? Ini kan kitab dibawa oleh Belanda ini. Lalu kalau orang Kristen yang ada di Arab itu, dorang punya Bible dia tulis apa? Dorang punya beda. Bible. Silakan Al-Muqaddas di sana. Al-Muqaddas kalau di sana, bukan Alkitab. Al-Muqaddas. Dan itu di Arab. Ini bukan di Arab kan? Ini di Indonesia. Kenapa kalian menggunakan kata ini? Apa tujuannya kalian berpura-pura menggunakan ini? Lah kalau kami yang orang beragama berbangsa Indonesia, orang Indonesia sebutkan Alkitab saja lah, mau sebutkan apa cuma. Itulah yang tadi disebut berpura-pura, mengelabui, propasis.
lalu maunya Juma itu ganti Alkitab dengan apa? Kalau menurut kamu, coba sama Ya, tanya. apa nama kitabmu? Apa nama kitabmu yang aslinya apa? Nama kitabnya apa? Kalau menurut hemat saya itu Alkitab aja, apalagi? Di Indonesia baru kitab saudara. Makanya, Ini bernama Alkitab di Indonesia. Di Indonesia. Makanya sama tanya Kenapa jadi menurut Alkitab? kamu, Karena perintah berpura-pura mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau menurut kamu mau ganti kata Alkitab itu dengan pakai kata apa kalau menurut kamu? Coba. Boleh Bible, boleh Biblos, terserah. Biblika juga boleh, atau kumpulan buku-buku juga boleh. Kenapa harus menggunakan nama Al-Quran di sini? Kalau cuma itu saja gampang lah, tinggal dirubah aja kok gampang. Ya silakan. Silakan Anda rubah. Silakan. Jangan mengatakan gampang, silakan. Serukan seluruh Kristen Indonesia untuk mengeluarkan semua istilah Al-Quran di dalam buku ini. Silakan. Nanti saya menyampaikan itu kepada semua supaya ganti itu nama Alkitab. Oke. Kita tunggu hasilnya ya. Terus yang kedua, suruh misionaris itu berhenti untuk dari rumah ke rumah atau mendatangi orang-orang Islam, anak-anak Islam, membagi-bagikan buku-buku atau baju-baju yang tujuannya untuk memurtadkan. Suruh berhenti itu semua. Ya Bang Juma yang suruh aja. Bang Juma yang suruh aja. Caranya saya menyuruh itu dengan saya tampil di sini. Makanya jangan dilarang. Tidak. Kan gitu. Makanya jangan dilarang. Boleh tampil tapi cara menyampaikan itu coba yang baik-baik saja. Jangan saling menyerang. Gimana? Kan agama Anda datang dengan berpura-pura. Agama Anda datang dengan berpura-pura. Maka kami harus menghalang supaya generasi Islam itu tidak menjadi seperti agama Anda menyembah Kristus. Karena orang Yahudi menyembah Hasem, menyembah Elohim, bukan menyembah Kristus. Jadi Juma dengar. Kalau iman ini sudah kayak Paulus abang ini, gelap, nggak terang, nggak jelas. Ini lampu ini padam ini. Oh padam, iya. Lanjut. Lampu ini dia padam ini Juma. Iya, silakan. Lanjut. Aduh. Ya, suruh aja misionaris berhenti. Jangan suka murtad-murtadkan orang, datangi orang, bagi-bagi baju, bagi-bagi buku, tabloid. Ngapain kayak gitu? Kayak murah sekali agamanya. Agama kok senilai dengan Indomie. Cuma kalau orang-orang yang seperti itu kan menurut saya tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang yang seperti itu. Tapi yang tadi perintahnya kan memang ada, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu kan ada perintah, Bang. Markus 16 nomor 16. Yang percaya baptis. Bukan perintahkan, itu dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kita menyampaikan kebenaran firman ini terserah bagi siapa yang mau mengikut. Terserah. Ya, memang terserah. Tapi kalau cara-caranya itu baik, boleh. Ini enggak, dia dengan cara-cara propasis. Iya, makanya sekarang membantah kalau orang-orang seperti itu, menurut saya orang-orang itu tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang itu fasik. Mereka menjalankan perintah Bible kok tidak masuk ke Kristenan. Lucu abang ini. Orang-orang itu yang tidak paham. Makanya mereka melakukan kan ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, gimana caranya menjadikan bangsa sebagai murid? Ya dengan cara berpura-pura. Lalu dengan iman pribadi saya, ya, kami menyampaikan. Lalu kalau siapa yang mau dengar, siapa yang mau ikut, tidak terserah dia. Nah, itulah makanya kami ada. Itu aja. Berarti Anda sudah akui kan bahwa ada perintah amanat agung untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kami kan? Anda sudah mengakui? Iya terserah.
Lalu kami diam aja. Kami diam aja. Hah? Kami diam aja setelah kalian datang berpura-pura seperti penampilan ustadz, pakai jilbab, pakai mukena, pakai baju koko, pegang tasbih. Juma, kalau itu fakta coba kau kasih lihat video sama lihat itu kalau memang itu betul orang Kristen yang caranya begitu. Oke, coba saya lihat ya. Tunggu saya ambil HP ku ya. Dan ini memang betul kah? Iya betul lah. Kok anda selama ini? Jangan sampai itu bukan orang Kristen kamu mengada-ngada aja ini. Ya silakan aja Anda bilang gitu. Sekarang Anda saudara saya ini di mana tinggal kok sampai nggak tahu misi kristenisasi di Indonesia? Karena saya tidak sibuk dengan hal-hal begitu. Untuk apa? Untuk memecah belah. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Oh, orang ini dari Muslim masuk Kristen. Nanti saya pulang lagi sebentar. Bukan awalnya, bukan awal Kristen asli. Saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Jadi orang itu bukannya awalnya dia orang Kristen, aslinya Kristen dari nenek moyangnya bukan. Dia tuh awalnya Muslim. Cuma mungkin karena dia dapat petunjuk. Sudah dengarkan misionarisnya, udah dengar. Dan masih banyak lagi, termasuk saya pernah jadi korbannya mereka. Saya pernah jadi korbannya, Bang. Saya bikin kegiatan Islam, lalu kemudian misionaris datang membagi-bagikan baju, termasuk kepada saya. Ketika baju itu saya bakar, saya dilaporkan kemudian kepada pihak berwajib. Kan lucu. Saya yang jadi sasaran pemurtadan, saya juga yang dilaporkan kepada pihak berwajib. Aneh gitu loh. Jadi itu sudah ada unsur pemaksaan. Ketika kami melakukan penolakan, termasuk membakar baju tersebut yang dibagi-bagikan oleh misionaris, dianggap itu penolakan dan melukai hati mereka sampai saya dilaporkan di pihak berwajib. Dianggap penistaan karena menolak dimurtadkan. Saya menolak dimurtadkan, saya dilaporkan. Berkongkol-kongkol pula tuh dari pihak kuasa hukumnya, saksi-saksinya. Dan yang lucu, yang menjadi saksi pelaporan adalah yang membagikan baju kaos ke saya. Itulah misionaris. Pingin kali kami murtad. Kan lucu. Aneh kan? Nah, sekarang saudara datang ke sini, ingin menghentikan kami. Oh, nggak bisa. Hentikan dulu misionaris. Hentikan penghujat-penghujat Islam. Ajak semua yang kabur ke luar negeri yang menghujat Islam itu masuk ke Indonesia kembali. Hentikan penistaan agama Islam. Kan itu. Hentikan kemudian misionaris dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Hentikan kemudian mendirikan rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas Islam, di tengah-tengah hutan belantara yang di sekelilingnya perkampungan Islam yang banyak. Hentikan itu. Nah, baru kita berhenti begitu, saudara. Tapi kalau kalian misinya tidak pernah berhenti, ya kami tidak akan berhenti dan itu tidak akan pernah kalian hentikan mungkin. Ya mustahil sih kalian mau berhenti, mustahil kurasa, karena itu perintah amanat agung di dalam kitab saudara. Ngomong apa ini? Ngomong apa Bang ini? Kalau dengan perkataan kamu begini, saya juga bisa bilang bahwa di daerah Jawa sana juga orang Muslim membantai kami Nasrani untuk beribadah.
Di mana mulai jurus Paulus, jurus Paulus keluar. Di mana umat Islam bisa maksakan orang Kristen ibadah? Ada aja. Mana mungkin orang yang tidak bersunat bisa disuruh ke masjid? Ada aja. Mana ada? Mulai jurus Paulus. Itulah Filipi 1:18 Anda sendiri praktekkan, bukan? Dengan cara propasis, dengan cara mengelabui, dengan cara membohongi, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu. Itu Anda sudah praktekkan barusan. Cuma lalu di daerah kemarin itu orang menyerang orang lagi beribadah di rumah ibadah itu apa? Di mana dia? Dia paling pura-pura penipu sekali ya. Ngarang bebas. Di mana ada yang kayak begitu-begitu? Umat Islam kemudian menyerang orang untuk suruh masuk Islam, mana ada? Bukan menyerang orang Kristen suruh masuk Islam. Lalu? Tapi berdasarkan tadi yang kamu menyampaikan bahwa orang Kristen menyerang orang Muslim apa dan sebagainya. Saya sendiri yang didatangi kok. Ini buktinya tadi yang saya tunjukkan videonya apa? Coba tunjukkan video sekarang. Ada umat Islam yang berpura-pura menggunakan atribut pendeta lalu masuk ke sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan Al-Quran. Bisa nggak? Ini saudara, ini kitab suci. Nggak boleh disentuh sama orang Kristen. Nggak boleh. Jadi tidak mungkin orang Islam berpura-pura Kristen membagi-bagikan Al-Quran. Nggak mungkin. Tapi kalau ini lucunya pendeta yang membagi-bagikan kepada umat Islam, kan aneh. Cuma jangan kita mempergunakan suara besar untuk menutupi kita punya kesalahan dalam berbicara selalu, Kak. Kau itu selalu suara tinggi terus, tinggi supaya menutupi orang. Oke. Suaraku kecilin, oke. Bukan. Kok suara tuh besar, terlalu besar. Supaya apa maksudnya itu? Oke. Kecilin. Tidak mau memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Oke. Kalau saya itu forum habis. Kau ini. Makanya saya ingat dengan Pak Ustadz yang orang Sulawesi Selatan, enggak? Dia menyampaikan begini. Agamamu urus agamamu, keyakinanmu urus keyakinanmu, kenapa urus orang lain? Ya justru karena agamaku inilah yang kurus, karena agamaku mau dimurtadkan, menjadi sasaran pemurtadan Kristen, makanya saya urus. Masa saya diam aja? Kan agamaku. Maka ketika kita jadi ustadz itu menyampaikan ceramah itu jangan menyenggol-nyenggol, jangan itu kalau ustadz. Saya bukan ustadz, saya ini apologet Islam. Apologet Islam itu pembela akidah Islam. Apologet juga, tapi ranah berbicara itu kan ada di situ tentang agama Muslim, kan? Begitu juga ustadz. Iya, makanya hentikan aja, sederhana kok. Hentikan gerakan kristenisasi. Hapus semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Selesai. Damai kita, aman. Selama itu belum dihentikan, ya selama itu juga kami akan mempertahankan akidah kami dengan teknik menyerang. Kan begitu, abangku. Suruh berhenti kristenisasi itu. Suruh berhenti. Kalau pakai cara menyerang, bagaimana negara kita ini mau aman, mau damai? Lah, daripada kami diserang terus, kami bertahan dengan cara menyerang dong. Kenapa tidak bisa undang lalu hadir di dalam satu forum terus berbicara secara kekeluargaan begini dan begini? Kenapa itu sudah pernah kami lakukan. Tapi dari pihak pendeta sendiri, pertama dia pasang tarif 200 juta per orang. Kemudian yang kedua setelah itu dia minta supaya dihadirkan banyak hal, difasilitasi hotel bla bla dan seterusnya. Lalu setelah itu mundur, berhenti, tidak jadi. Lalu kalau bisa sekolah STT itu jangan lagi ada pelajaran Islamologi di dalamnya. Gitu. Iya, makanya tujuan saya tanya Bang, sekolah teologi itu apa fungsinya belajar Islamologi? Apa tujuannya dia mempelajari Islam tapi dengan cara menipu mahasiswa? Apa tujuannya? Universitas apa? STT itu.
Sekolah tinggi teologi itu mereka mengajarkan Islamologi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka menghujat Tuhan kami di situ. Adakah yang cuma tahu seperti itu mereka mengajar begitu? Makanya abangku, lihat aja tim kita sudah melaporkan STT yang ada di Nias sana itu. Itu kita sudah laporkan. Kenapa dia mengajarkan kemudian tentang Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam, menghina, menghujat, menista. Terus ketika sudah dilapor ada tindakan pemerintah tidak? Ya, wallahu alam, prosesnya masih berjalan. Ya, kenapa juga harus Oke. Mungkin kita berdebat dulu sampai di situ, saya minta pamit. Salam hormat. Siap. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sama-sama saudara Jonathan. Sehat terus. Banyak belajar lagi. Amin.